Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Sehat ya Pak Sikwan ya. Iya, Bu. Semangat meskipun badannya sepertinya kurang sehat ya. Ya, Tetap gitulah, Bu. Baru pulang, Bu. tetap sehat. Buat Pak Suradi selaku fasil kita, mudah-mudahan selalu juga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kekuatan untuk bisa membersamai kita di sini. Selamat beri salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Pak Sikwan, pada kesempatan malam hari ini berbahagia sekali kita dipertemukan di room ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Suradi selaku fasil kita, sini mungkin Pak Zikwan ada yang ingin mau disampaikan pada kesempatan hari ini, Pak Zikwan? Iya, Bu Ida. Ada ini sesuatu hal yang ingin saya bicarakan. Iya. Apa itu Pak? Boleh disampaikan. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu. Mungkin saya agak batuk, Bu. Oh Mohon iya, nggak izin minum, apa-apa. Bu. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Santai aja Pak. Eh, Terima kasih Ibu Ida sudah ini bisa menyempatkan ini waktunya untuk saya. Sama-sama Pak. Ya, Bu Ida, ini ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Ida gitu. Di di sekolah saya, Bu Ida, di kelas saya kebetulan saya kan ngajar di kelas 5, Ibu Ida. Iya. Dengan peserta 30 anak. Jadi di kelas itu ada salah satu anak yang tingkah lakunya itu sangat over gitu, luar biasa gitu, Ibu Ida. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini, yang ingin saya bicarakan gitu loh dengan Ibu Ida. Baik, tadi Pak Zikwan sampaikan tentang permasalahan muridnya ya Pak Zikwan ya. Iya, Bu. Kira-kira Pak Zikwan dengan kita bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini, hasil dari perbincangan kita malam hari ini, kira-kira Pak Zikwan tujuan yang Pak Zikwan capai apa nanti endingnya? Semoga nanti dengan pembicaraan kita pada malam ini bisa mencari solusi ataupun jalan keluar untuk permasalahan siswa saya tersebut, Bu Ida. Oke. Bisa diceritakan lebih mendetail Pak, kira-kira permasalahannya terhadap siswa yang Bapak sebutkan tadi itu gambarannya seperti apa dan bagaimana Pak? Oke, baik. Gini loh Bu Ida, di kelas saya itu kan siswa laki-laki dan perempuan itu 15 banding 15. Jadi ada salah satu siswa yang laki-laki ini akhlaknya, tingkah lakunya itu memang kalau buat saya itu sudah di luar batas gitu loh Ibu Ida. Seperti rasa hormatnya, rasa menghargainya kepada orang yang lebih tua gitu kan, kepada gurunya gitu kan, dan juga kepada teman-temannya itu sepertinya tidak ada gitu, kurang pada dirinya gitu loh. Seperti di saat saya mengajar ataupun guru lain yang masuk pun melaporkan kepada saya karena saya adalah wali kelasnya gitu kan. Soalnya anak ini kalau di saat jam proses pembelajaran, di saat dia izin terkadang dia tidak mengucapkan ini, tidak permisi, terkadang nyelonong aja keluar gitu kan. Begitu juga masuk gitu. Terkadang pun dia menyampaikan kata izin itu pun katanya ke WC gitu kan. Tapi tahu-taunya ke dalam kelas bawa makanan gitu kan.
kemudian apa namanya, rasa hormatnya kepada gurunya, kepada orang yang lebih tua sepertinya memang kurang gitu anak ini gitu loh Ibu Ida. Baik. Jadi permasalahannya adalah siswa tersebut menurut Pak Zikwan kurang dari segi akhlak sopan santunnya begitu ya Pak ya. Iya betul. Kalau menurut Pak Zikwan, gambaran Pak Zikwan, murid ini harapannya yang pengen kedepannya itu seperti apa? Bapak pengennya tuh yang siswa yang di benak Bapak tuh yang tergambar berakhlak ya seperti yang Bapak sampaikan itu seperti apa kira-kira? Iya gini loh Bu, setidaknya dia bisa menghormati gurunya gitu loh, menghormati orang yang lebih tua, menghargai teman-temannya gitulah. Apalagi di saat proses pembelajaran, setidaknya dia bisa permisi keluar, tidak main nyelonong gitu kan. Berarti dia menganggap ada gurunya loh di dalam kelas tersebut. Kan kita tegur pun, kita beri pun peringatan, sepertinya tidak ada yang ini, tidak ada yang nyangkut di benaknya gitu. Apa namanya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu loh. Nggak ada yang membekas gitu loh Bu Ida. Baik Pak. Jadi permasalahannya seperti itu dan harapannya Bapak yang ingin Bapak capai dia ada lebih sopan lah terhadap gurunya, Iya, terhadap teman sebayanya, bisa saling menghargai begitu ya Pak. iya, Kalau ingat saya. dari pengamatan Bapak nih, dia melakukan itu tuh atas dasar apa Pak? Kalau kalau Bapak boleh mengidentifikasi mungkin penyebabnya kira-kira menurut Bapak apa ya? Gini loh Bu, kalau saya lihat-lihat si anak ini sepertinya apa namanya mencari perhatian gurunya gitu loh, mencari perhatian gurunya, teman-temannya gitu. Karena sepertinya si anak ini apa namanya agak kurang ini, kurang kebebasannya gitu loh. Karena sebelum ini saya pernah bertanya ke guru sebelumnya di kelas 4, saya menanyakan dengan gurunya, kemudian dengan wali kelasnya, begitu juga dengan kelas 3 kemarin. Jadi yang diceritakan oleh wali kelasnya di kelas 3 dan di kelas 3 dan kelas 4 kemarin tidak jauh beda dengan yang saya rasakan pada saat ini. Jadi apa namanya wali kelasnya yang kemarin itu berharap apa namanya di kelas 5 ini ada perubahan tingkah lakunya, kesopanannya, tapi ternyata mungkin saya belum berhasil untuk ininya, Bu Ida. Kira-kira begitu. Ya, baik. Berarti menurut Pak Zikwan, berdasarkan pengamatan Pak Zikwan, penyebab siswa tersebut berperilaku seperti itu karena kurangnya perhatian ya Pak. Ya, sepertinya kurang perhatian dari orang tuanya, kurang kasih sayang gitu loh, Bu. Baik Pak. Eh, kita kan juga sebagai guru menjadi orang tua kedua ya Pak Zikwan ya di sekolah dari seorang anak gitu. Pak Zikwan sudah mengatakan kurang perhatian. Kira-kira siswa tersebut setelah diberikan perhatian dan kasih sayang dari gurunya, eh, apakah mungkin bisa mengubah perilaku siswa tersebut menurut Bapak? Bisa jadi sih, Bu. Cuman pada saat ini apa namanya saya mencoba memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada si anak tersebut, mencari apa namanya mencari perhatiannya seperti kemarin kan waktu ulangan, waktu apa namanya latihan kan kita kumpul buku tuh Bu. Iya Nah Pak. dia kan bilang dengan saya apa namanya biar saya aja Pak yang kasih dengan teman-teman katanya kan. Tapi sebelum ini saya agak kurang percaya dengan si anak ini gitu loh. Saya tidak ingin nanti ada sesuatu hal yang tidak bagus terjadi gitu. Nah, tapi saya coba gitu kan, saya kasih, saya ingin melihat sejauh mana dia bisa bertanggung jawab gitu loh. Tapi ternyata si anak ini ya masih tetap seperti itu gitu loh. Seharusnya kan buku yang dikasih ke teman-temannya kan diletakkan di atas meja dengan rapi gitu kan. Tapi ternyata pada pelaksanaannya
apa namanya, buku tersebut, yaitu dia lemparkan gitu sambil teriak, "Siapa yang punya?" Gitu kan. Padahal sebelum itu sudah saya wanti-wanti kepada dia, kasih dengan baik, dengan bagus gitu. Tapi ternyata ya itulah yang terjadi gitu loh, Bu Ida. Iya. Baik Pak. Jadi perilakunya sangat ini ya Pak, sangat menunjukkan kebutuhan dia untuk diakui eksistensinya sehingga mencari-cari perhatian begitu ya Pak ya. Iya, Sebagai kira-kira seperti itu, kita, Bu. sebagai seorang guru kita kan Pak ya, kira-kira apa ya Pak? Perhatian itu kan banyak ya. Tadi Bapak udah memberikan apa namanya kesempatan untuk melakukan apa ya sesuai dengan permintaan. Eh, Selain hal tersebut, masih ada perhatian-perhatian yang bisa Pak Zikwan berikan? Seperti ini, biasanya saya apa namanya kontak fisik dengan dia seperti saya mencoba ke anak saya di rumah kan biasa kita belai anak kita menunjukkan rasa kasih sayang gitu kan. Saya cobalah dengan si anak ini, tapi ternyata anaknya agak gimana ya? Mungkin karena tidak terbiasa atau risih, jadi dia agak apa namanya mengepakkan tangannya gitu, menggelengkan kepalanya seolah menghindar gitu loh, Bu. Saya Iya. mencobanya. Padahal kan saya ingin mencoba menunjukkan kasih sayang saya. Mana tahu memang dengan begitu dia melunak hatinya gitu loh, Bu. Kalau mengingat kembali waktu Pak Zikwan masa kecil, kami sama-sama laki-laki Pak Zikwan ya. Iya. Perhatian-perhatian apa yang apa ya dibutuhkan seorang anak seusia itu yang tidak harus dengan kontak fisik tapi benar-benar ngena di hati siswa tersebut. Pak Zikwan mungkin masih bisa mengingat kembali gitu, mereview kembali yang tidak harus kontak fisik tapi benar-benar kena gitu di hati kita gitu. Gini, Bu. Kalau diingat-ingat masa kecil ya, Bu, tentu saya laki-laki mungkin lebih dekat dengan ayah saya gitu loh, Bu. Karena memang pada dasarnya di waktu kecil memang saya sudah ditinggal sama ibu gitu kan, jadi lebih dekat dengan ayah. Jadi di sini ayah saya memperlakukan saya ya seperti saya mencoba memperlakukan si anak tadi gitu loh, mencoba dengan perasaan saya, dengan sebisa saya gitu loh, Bu. Tapi ternyata si anak ini nampaknya memang belum lulu. Tapi Bu, gini loh Bu, kita mundur ke belakang sedikit ya Bu. Saya Ya. pernah apa namanya bertanya kepada guru sebelum ini tentang si anak ini gitu loh Bu. Kenapa dia bisa seperti ini, seoper gini gitu loh. Saya tanya dengan guru kelas 4, dengan guru kelas 3-nya, ternyata si anak ini memang sudah apa namanya susah diatur gitu loh Bu. Katanya mungkin akibat dari mungkin terlalu ini di rumah gitu dari ayahnya atau ibunya gitu loh Bu. Mungkin terlalu mengekang atau terlalu ini di rumahnya. Jadi mungkin dia keluar rumah itu seolah dia bebas gitu loh Bu, mengeluarkan unek-uneknya gitu. Saya kira seperti itu. Saya berdiskusi dengan guru-guru yang sebelumnya, Bu. Baik. Berarti di sekolah itu sebagai tempat dia untuk mencari perhatian begitu ya Pak ya. Nah, Kira-kira tadi begitu. Bapak sudah memberikan perhatian dalam bentuk memberikan tugas dan juga kontak misalkan mengelus kepalanya. Hmm. Hal lain yang tadi Bapak sebutkan yang eh, lebih ke ini Pak, menjurus apa yang dia inginkan dari siswa tersebut, memang dia supaya dapat nih apa yang dicari nih selama ini kira-kira apa namanya, tentu dia akan mencari perilakunya itu karena dia membutuhkan atau mencari yang tadi Bapak sebutkan, begitu identifikasi Bapak. Nah, untuk mendapatkan supaya itu bisa diperoleh dari Bapak, eh, bayangan Bapak apa yang harus Bapak lakukan? Saya rencananya ke depan ya Bu, saya ingin
tentunya saya ingin anak ini berubah pertama kan dari pola tingkah lakunya, tata keramanya, sopan santunnya. Tentunya harus ada tindakan yang akan saya lakukan gitu loh Bu. Jadi Iya. nanti ke depannya apa namanya saya ingin si anak ini berubah dari tata keramanya, tingkah lakunya ke depannya jauh lebih baik gitu loh Bu. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan Bu. Dalam Mana dalam bentuk apa ini Pak? Dalam bentuk apa sehingga anak tersebut eh, dapat nih dari Bapak apa yang dia cari selama ini? Saya rencananya apa namanya mencoba lebih mendekatkan diri kepada dia. Kan biasanya saya dekat sih di kelas biasanya, cuman terkadang terbatas saya melakukannya gitu. Saya ingin ke depannya pendekatan saya itu lebih intens gitu kepada si anak tersebut. Mana tahu gitu kan nanti dengan cara begitu dia bisa ini luluh hatinya gitu loh Bu. Baik. Saya ingin ke depannya seperti itu. Jadi lebih welcome gitu ya Pak ya, Iya, anaknya lebih betul. deket, mungkin Hmm, dapatlah yang dia cari selama ini dari Bapak gitu. ya betul Bu. Rencananya mau kapan Pak? Mau dilaksanakannya kegiatan ini? Mau dimulai Ya, kapan? tentunya rencana yang saya sampaikan tadi tentunya saya ingin sesegera mungkin gitu loh Bu untuk menerapkannya kepada anak tersebut. Jadi saya tidak perlu menunggu minggu depan, bulan depan atau semester berikutnya tidak. Jadi akan saya lakukan sesegera mungkin. Jadi bila perlu besok Senin sudah masuk, sudah saya laksanakan hal tersebut Bu. Jadi saya tidak ingin menunda-nundanya lagi Bu, karena anak ini tampaknya memang ingin butuh kasih sayang, ingin perhatian yang lebih gitu loh. Mungkin belum dia dapatkan sepenuhnya di rumahnya gitu loh Bu. Dari luar biasa ya Pak Zikwan, apa namanya mencurahkan segala perhatian, bukan hanya ilmu tapi juga perhatian supaya siswa tersebut berubah. Luar biasa menurut saya Pak Zikwan, mudah-mudahan Pak Zikwan diberikan kemudahan untuk bisa mewujudkan apa yang Pak Zikwan cita-citakan untuk merubah muridnya tersebut, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan Allah melunakkan hati murid Pak Zikwan yang memang butuh perhatian, dan lebih baik Pak Zikwannya juga harus tetap semangat karena Pastinya. apa namanya, itulah mungkin menjadi tugas kita bersama Pak Zikwan, tapi saya melihat sosok yang luar biasa dari diri Pak Zikwan yang bekerja bukan hanya sebatas tanggung jawab tapi benar-benar dari hati. Dan itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat Pak Zikwan. Sehat selalu Pak Zikwan. Amin. Dan titip salam buat muridnya dari Bu Guru yang jauh dari seberang. Insya Allah Mudah-mudahan Bu. bisa menambah semangatnya bahwa Pak Zikwan memberikan perhatian yang sungguh luar biasa buat murid tersebut. Baik Pak Zikwan, di akhir sesi ini kira-kira tadi di awal Pak Zikwan mau cari sesuatu dari perbincangan kita ini. Pak Zikwan dengan berakhirnya kita udah mudah-mudahan sudah selesai, atau saya konfirmasi kembali Pak Zikwan, bagaimana Pak Zikwan, apa sudah merasa plong ketemu yang dicari tadi atau bagaimana Pak Zikwan? Iya Bu, sudah sangat-sangat plong Bu, sudah lega rasanya Ibu. Baik. Baik Pak Zikwan, terima kasih atas kebersamaannya pada perbincangan sesi ini Pak Zikwan. Iya Bu, Sehat selalu sama-sama dan Bu. semangat. Ya. Oke, Oke Bu, monggo terima Pak kasih Bu. Zikwan. Ya, sama-sama Pak.